Bagaimana kalau KTP kita, identitas kita digunakan oleh orang lain untuk mengajukan pinjaman online? Dan jika terjadi gagal bayar, siapa yang paling bertanggung jawab? Nah, sahabat, pernahkah kalian mengalami kejadian seperti itu? Jika pernah, kalian simak video ini sampai tuntas. Tapi jangan lupa kalian klik follow yang belum follow, like, save, dan share video ini jika bermanfaat. Begini sahabat, di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita seringkali terjadi orang menggunakan identitas orang lain untuk mengajukan pinjaman, baik itu diizinkan sama pemilik KTP-nya ataupun tidak. Nah, kita bahas satu-satu untuk yang tidak diizinkan oleh pemiliknya. Nah, penggunaan KTP tanpa izin pemilik pertama itu sudah melanggar hukum, baik itu hukum pidana maupun hukum ITE. Dan jika kalian mengajukan pinjol terjadi gagal bayar, maka orang yang paling bertanggung jawab adalah orang yang menggunakan identitas kita. Maka dia yang paling bertanggung jawab untuk menyelesaikan utang piutang di pinjol itu, dan apabila urusan pinjol ini sampai ke ranah hukum pidana, maka orang itu juga bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum pidana. Nah, bagaimana dengan pemilik KTP yang sebenarnya? Jika pemilik KTP tidak mengizinkan, ini pertama yang kita bahas tidak mengizinkan ya. Jika dia tidak mengizinkan dan dia dapat membuktikan di hadapan hukum, dia tidak terlibat dalam pengajuan pinjol itu, atau dia tidak terlibat dalam perbuatan pidana itu, maka dia bisa selamat dari tuntutan hukum. Tetapi kalau si pemilik juga mengizinkan, maka di hadapan hukum dia tercatat sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana. Maka dua-duanya bisa terjerat hukum pidana. Dan di hadapan pinjol yang gagal bayar, dua-duanya bertanggung jawab untuk menyelesaikan utang piutang yang belum diselesaikan. Nah, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa, jangan sampai kalian melakukan hal-hal seperti ini. Namun jika terjadi bagaimana? Jika terjadi, kalian berkonsultasilah dengan orang-orang yang paham hukum supaya dibimbing bagaimana cara menyelesaikannya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan jangan lupa apabila ada yang ingin kalian tanyakan, sampaikan di kolom komentar. Tetap semangat, salam cerdas hukum. Jika kalian berjanji di dalam surat pernyataan tertulis, di situ juga ada akibat hukumnya, lalu kalian mengingkarinya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan kalian bisa digugat secara perdata, kalian karena prestasi, juga bisa dilaporkan secara pidana karena kalian memberikan keterangan bohong dan menipu atau memberikan keterangan palsu di dalam surat pernyataan itu. Hati-hati jika sudah membuat surat pernyataan, bukan kalian lepas dari tanggung jawab, tetapi ada tanggung jawab yang mengikat secara hukum dan harus kalian tepati sesuai yang kalian sepakati. Tetap semangat, salam cerdas hukum. Rumah kalian mau dipasang plang oleh pihak bank karena menunggak angsuran. Apa yang harus kalian lakukan? Sahabatku, simak video ini sampai selesai supaya kalian menjadi paham. Jika rumah kalian akan dipasang plang oleh pihak bank karena menunggak angsuran, lakukanlah langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kalian datangi pihak bank, konfirmasi kepada pihak bank, biasanya diarahkan ke bagian collection atau remedial untuk mengetahui status kredit Anda dan juga berapa jumlah total tanggungan yang harus kalian bayar. Yang kedua, ajukan restrukturisasi. Restrukturisasi untuk mengajukan permohonan keringanan, baik itu cicilannya menjadi ringan atau tenornya menjadi panjang sehingga angsurannya menjadi terjangkau oleh kalian. Yang ketiga, jika dirasa kalian sudah tidak mampu dan tidak sanggup untuk melanjutkan, sebaiknya lakukanlah take over atau oper alih kepada pihak lain atau dijual kepada pihak lain bersama-sama dengan pihak bank. Sehingga hasil penjualan atau take over itu bisa untuk menutupi sisa utang kalian. Atau take over untuk melanjutkan angsuran sehingga kalian tidak terdaftar sebagai kredit bermasalah. Nah, inilah langkah-langkah yang harus kalian lakukan jika pihak bank mau memasang plang kepada rumah kalian yang menunggak. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, di save, dan di share video ini. Dan jangan lupa di komen jika ada yang ingin kalian tanyakan. Tetap semangat, salam cerdas hukum. Tidak semua orang yang menunggak utang itu dipidana.
sahabatku, tidak semua orang yang menunggak utang itu dipidana. Ada orang-orang yang tidak dipidana, ada juga yang dipidana. Seperti apa yang dipidana? Orang-orang yang menunggak utang tapi tetap dipidana, inilah orang-orang yang bermain curang, beretikat buruk, kabur, tidak mau bayar, alamatnya pindah, nomor kontaknya diblokir, dan orang-orang ini memang sudah pekerjaannya. Nah, hati-hati bagi kalian yang meminjam dengan itikat buruk, lalu kabur dan tidak mau bayar, tetap akan dicari oleh hukum. Tetap bisa dipidanakan karena kalian telah melakukan tindak pidana. Tetap semangat, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, share, dan di share. Salam cerdas hukum. Urusan utang piutang bisa pidana, bisa perdata. Kali ini saya dari halaman Polda Banten sedang melakukan pendampingan. Untuk kasus utang piutang yang ada unsur penipuan biasanya dilakukan dengan pelaporan pidana dan berujung kepada penyidikan oleh kepolisian. Semoga perkara kalian bisa diselesaikan secara damai dan juga secara kekeluargaan agar tidak melibatkan pihak-pihak aparat kepolisian dalam menangani urusan perdata. Jadi selesaikan empat mata atau beberapa pihak yang bisa mendamaikan urusan kalian supaya cepat berdamai dan tidak berlarut-larut dan juga selesai dengan baik-baik. Tetap semangat, salam cerdas hukum. Bagaimana meyakinkan perbankan bahwa si orang yang berhutang ini tidak memiliki ahli waris, tidak memiliki aset? Bagaimana cara meyakinkannya? Simak video ini sampai selesai supaya kalian paham. Biasanya perbankan melakukan investigasi kepada ketua lingkungan, yaitu ketua RT dan RW, untuk memastikan bahwa si almarhum ini tidak memiliki keluarga. Maka dicari melalui lingkungan ketua RT RW, sahabatnya, temannya, dan keluarganya yang lain. Jika memang tidak ditemukan, maka membuat surat keterangan dari RT RW bahwa yang bersangkutan atau almarhum tidak memiliki keluarga sama sekali atau tidak memiliki ahli waris. Dan selanjutnya untuk mengaudit aset milik almarhum, maka dicari juga, diaudit juga kepemilikannya, mungkin punya tabungan atau punya kendaraan atau punya rumah atau punya aset lainnya. Bank akan melakukan audit. Setelah tidak ditemukan juga harta bendanya milik almarhum, maka perbankan melakukan hapus tagih. Hapus tagih, perkara ditutup, dan bank tidak melakukan penagihan lagi. Ini yang akan dilakukan bank jika orang yang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, tidak mempunyai aset untuk dijaminkan sebagai utangnya. Semoga kalian paham, tetap semangat, salam cerdas hukum. Ada seorang sopir yang meminjam di koperasi lalu dia kabur. Kemudian bosnya bertanya apakah kendaraannya atau mobilnya yang dipakai oleh si supir ini bisa dijadikan jaminan utangnya si supir. Jawabannya tidak bisa. Karena unit atau kendaraan milik bosnya ini tidak ada hubungannya dengan sang supir. Jika pinjam-meminjam itu urusan pribadi, urusan perdata, maka beban hukumnya ada di supir. Jika dia kabur, dia meninggalkan utang, dia tidak mau bayar, maka pihak koperasi tidak bisa menyita aset atau kendaraan yang digunakan oleh si supir. Karena kendaraan ini milik bosnya, bukan milik si supir. Jika mau melakukan eksekusi aset atau mau lelang atau mau melakukan pelunasan dengan jaminan kendaraan, itu tidak bisa. Jadi yang bisa dilakukan oleh koperasi adalah melaporkan tindakan sang supir yang sudah pinjam di koperasi dan kabur tidak mau bayar. Sementara kendaraan si bos dikembalikan dan tidak ada hubungannya dengan perilaku atau perbuatan si supir. Demikian supaya kalian paham dan bisa menyelesaikan perkara ini dengan baik, dengan damai, dan dengan awas, salah bayar, uang kalian bisa hilang. Ada satu cerita orang membeli tanah dengan cara mencicil, tetapi setelah dicicil, uangnya sudah masuk semuanya, sekitar 30-an juta, tetapi saat diminta untuk menunjukkan tanahnya tidak ada.
Nah, ini masuk kepada ranah penipuan sahabatku. Penipuan dengan modus jual beli. Bagaimana langkahnya? Langkahnya adalah kalian melaporkan pelakunya kepada aparat kepolisian dengan bukti transaksi cicilan kalian, dengan bukti percakapan handphone kalian sudah melakukan pencicilan sampai dengan 30 juta. Dan yang lebih parahnya lagi, dana tersebut tidak bisa ditarik oleh si pelaku, ya. Dana itu diakal-akalin dari 30 menjadi 25, 25 menjadi 30, dan 30 juta, 20 jutanya ini tidak bisa diambil. Nah, silakan laporkan kepada aparat kepolisian supaya si pelaku mau mengembalikan dananya. Apabila dia tidak mau mengembalikan dananya, laporkan dan penjarakan. Semoga bermanfaat, tetap semangat, salam cerdas hukum. Hati-hati pinjaman online ilegal. Bagaimana ciri-cirinya sahabatku untuk pinjaman online ilegal ini? Ciri-cirinya yaitu dia tidak memiliki izin dari perbankan, dari Bank Indonesia. Dia tidak ada izin dari OJK atau tidak diawasi oleh OJK. Ciri-cirinya dia memberikan pinjaman terlalu mudah, bunganya sangat tinggi. Hati-hati jika kalian mendapatkan pinjaman-pinjaman online yang ada seperti ini, jangan kalian ceroboh melakukan pinjaman-pinjaman, apalagi kalian pinjam untuk menutupi tunggakan kalian di pinjaman online yang lain. Itu bisa nanti bergulung terjadi masalah.